Mbak Hesti kelihatannya urung nyerahke. Apa jawaban? Nyerahkan ke Prof. Untuk tugas. Berjawaban. Sampun Prof, saya sudah mengirim. Mengirim atas nama siapa? Di Ariastina yang 3. Pagi saya sudah mengumpulkan. Ya, nanti tak lihat TKP. Oke, ini kok suaranya gak ceton, Mbak Esti ning di udan opo ning ning Solo 3? Nembe OTW niki, Prof. OTW kemana? Dari kampus mau ke rumah. Kampus mana? UIN? YIN Solo 3? Monggo, siapa yang akan presentasi? Nggih, Prof, saya dan Mas Ali. Monggo, Mbak Vera. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof Anik dan teman-teman. Untuk kali ini saya dan Mas Ali akan mempresentasikan yang berjudul mengukur tingkat keinovasian kurikulum pembelajaran di sekolah dasar. Berikut kami akan share screen. Sudah terlihat, nggih? Ya sudah. Mengukur tingkat keinovasian kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaruan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat, nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Masalah-masalah inovasi kurikulum mencakup aspek inovasi dalam struktur kurikulum, materi kurikulum, dan inovasi proses kurikulum. Ketiga aspek tersebut merupakan penggolongan jenis inovasi berdasarkan komponen sistem pendidikan yang menjadi bidang garapannya. Inovasi kurikulum juga tergantung pada dinamika masyarakat, sehingga perubahan di masyarakat memiliki implikasi perubahan dalam pendidikan. Mengukur inovasi itu tidak mudah karena dari pengukuran itulah lahirlah evaluasi yang pada nantinya akan membawa pada perbaikan dan penyempurnaan. Dalam memahami pelaksanaan evaluasi kurikulum, maka menurut Guba dan Linkold bahwa evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk menentukan nilai atau efektivitas suatu kegiatan dalam membuat keputusan tentang program kurikulum. Evaluasi sistem kurikulum berkaitan dengan manajemen kurikulum yang dimulai dari tahap input evaluation, proses evaluation, output evaluation, and outcomes evaluation. Bertujuan untuk mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum, mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum, serta mengetahui potensi keberhasilannya, memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah yang timbul, menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut.
Ada dua pokok yang menjadi karakteristik evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses atau tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberi makna atau nilai sesuatu. Dengan demikian, evaluasi bukanlah hasil atau produk. Yang kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, berdasarkan hasil pertimbangan evaluasi, apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Dengan kata lain, evaluasi dapat menunjukkan kualitas yang dinilai. Ada beberapa pendekatan evaluasi kurikulum. Ada 4, yaitu pre-ordinate, pendekatan fidelity, pendekatan gabungan, dan pendekatan proses. Yang pertama, pendekatan pre-ordinate, yaitu pendekatan evaluasi kurikulum yang menggunakan kriteria tertentu. Di sini ada 2, yaitu pendekatan yang dilakukan pada waktu kegiatan evaluasi, kurikulum belum dilaksanakan, dan yang kedua tidak dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang dievaluasi, melainkan dari buku tertentu atau dari alat evaluasi yang memiliki standar tertentu. Yang kedua, pendekatan fidelity. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya bahwa pendekatan ini berasal dari kurikulum yang dievaluasi. Oleh sebab itu, sebelum evaluator melaksanakan evaluasinya, maka perlu mempelajari secara mendalam tentang karakteristik kurikulum yang akan dievaluasi. Yang ketiga, pendekatan kriteria gabungan. Evaluasi dengan pendekatan pengembangan kriteria gabungan mempergunakan sebagai sumber kriteria untuk mengukur berbagai dimensi kurikulum, baik kurikulum sebagai suatu gagasan, sebagai rancangan program maupun kurikulum sebagai proses kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Sesuatu dengan namanya pendekatan ini menggabungkan antara kriteria yang diambil dari konsep atau standar tertentu di luar kurikulum yang relevan, dengan kriteria yang diambil dari kurikulum yang dievaluasi atau fidelity. Yang terakhir adalah pendekatan proses. Pendekatan ini bersumber dari pendekatan naturalistic inquiry atau sering juga disebut pendekatan fenomenologi. Evaluasi kurikulum dengan pendekatan ini berasal dari ketidakpuasan terhadap hasil evaluasi yang dirasakan kurang membantu para pelaksana, terutama para guru. Pemakaian pendekatan ini terkenal dengan statistik menyebabkan para guru banyak yang tidak memahaminya, sehingga hasil evaluasi yang menetapkan kriteria secara sepihak dari evaluator dianggap memiliki kelemahan. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana kurikulum seakan hanya ditempatkan sebagai objek evaluasi. Di sini juga ada model-model evaluasi. Yang pertama, intrinsik. Di sini menyatakan bahwa kriterianya tidak diformulasikan dalam operasionalnya. Kriteria ini merujuk pada kurikulum itu sendiri. Mengevaluasi kurikulum dengan pendekatan intrinsik ini perlu diperhatikan tujuan pendidikan, tipe-tipe materi yang akan digunakan. Jika rencana kurikulum mempunyai isi yang kuat dan akurat dari organisasi tertentu, maka kurikulum itu akan efektif membangkitkan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang berasal dari pertumbuhan mencakup aktivitas untuk meningkatkan kualitas program yang ada. DIC ini berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, kemudian dikembangkan untuk diimplementasikan. Dalam pertemuan evaluasi formatif, tenaga edukatif mempunyai cara berbeda. Jika evaluasi menyangkut suatu unit kerja, maka prosedurnya akan melibatkan semua unsur terkait atau berhasil formal dan sistematik. Selanjutnya, model evaluasi Tiller, yaitu dibangun atas 2 dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada
model evaluasi Mer, Vessel, dan Mitchell. Ada 8 langkah utama, diantaranya yang pertama mengembangkan pola yang terpadu. Yang kedua, yang pertama melibatkan anggota langsung atau tidak langsung yang terdiri dari komponen masyarakat, pendidik, anggota, dan siswa, serta masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pola yang terpadu secara luas dan objek yang spesifik. Yang ketiga, menerjemahkan sasaran-sasaran khusus yang dihasilkan. Yang keempat, menciptakan instrumen yang penting untuk mengumpulkan ukuran kriteria. Yang kelima, membuat observasi periodik sepanjang implementasi dan melaksanakan program. Yang keenam, menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan prosedur statistik yang sesuai. Yang ketujuh, mengimplementasikan data mengenai standar penelitian khusus dan nilai yang menggambarkan orientasi filosofis. Yang terakhir, langkah yang ke-8 dalam evaluasi ini adalah dengan dasar informasi yang terkumpul memberikan rekomendasi untuk diterapkan lebih jauh dan untuk memodifikasi elemen-elemen tujuan, isi, pengalaman, dan materi. Yang terakhir adalah model evaluasi. Yang terakhir adalah model CHIP. Di sini ada konteks, CHIP adalah konteks, input, proses, dan produk, yaitu ada produk dengan tujuan, prioritas, dan sasaran pada implementasi standar mutu pendidikan, inputnya sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan pada implementasi standar mutu pendidikan. Prosesnya, dukungan staf, moral, kekuatan, dan kelemahan material, dan serta permasalahan-permasalahan pada implementasi standar mutu pendidikan. Produknya, hasil yang diterapkan pada implementasi dan standar mutu pendidikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Bu Vera. Mohon izin untuk melanjutkan paparan. Bu Vera, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas Ali. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana tingkat keinovasian dari sebuah kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Nah, ada 3 tingkatan yang saya ambil dari KAPTA. Ini menyampaikan dalam sebuah inovasi ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah experiment innovation atau pengembangan. Yang kedua adalah architectural innovation atau di situ disampaikan rancang bangun, dan yang ketiga adalah radical innovation atau keterbaruan. Nah, beliau lebih mengklasifikasikan berdasarkan tingkatan dari suatu inovasi tersebut. Untuk pengembangan itu adalah lebih cenderung kepada adanya perubahan atau penyesuaian secara sederhana dari suatu produk atau kurikulum, karena kita bahasnya kurikulum adalah kurikulum yang sudah ada, cuman akan disesuaikan mungkin dengan lingkungan dan lain sebagainya yang secara sederhana. Kemudian architectural innovation itu disampaikan merupakan inovasi terhadap penerapan dari teknologi yang sudah ada, kemudian akan memecahkan atau tujuannya menyelesaikan suatu persoalan yang baru. Nah, ini lebih tinggi, artinya akan ada suatu permasalahan yang dihadapi, kemudian mengembangkan, karena kita di sini adalah kurikulum, mengembangkan kurikulum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di saat dan situasi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah keterbaruan, yaitu menghasilkan produk kurikulum dan proses baru yang berbeda dari sebelumnya dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah berarti perombakan secara besar-besaran, membangun kurikulum baru dan sama sekali berbeda dengan sebelumnya, mungkin dengan ingin mencapai tujuan yang berbeda di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya
nanti mungkin kita akan bahas kesesuaian instrumen ini. Jadi karena tema kita ini terkait bagaimana melihat tingkatan inovasi, terutama inovasi kurikulum dan pengembangan pembelajaran. Nah, kami berdua berdiskusi, salah satu alternatif yang bisa digunakan itu Katzinov meter, tingkat kesesuaian inovasi meter singkatannya. Nah, ini beberapa waktu lalu kami gunakan untuk pengembangan bukan kurikulum, tetapi saya rasa karena kurikulum yang akan kita kaji adalah kurikulum yang yang kekinian, kemudian ada juga berbasis bisnisnya juga, dan sekolah-sekolah ini sedang membangun kurikulum masing-masing untuk menyesuaikan kebutuhan pasarnya. Maka Katzinov meter ini mungkin instrumennya bisa kita gunakan untuk menganalisa tingkat inovasi dari pengembangan kurikulum. Nah, Katzinov ini dirilis baru 2019 dan ada di Permen Ristek Dikti nomor 29. Nah, itu disampaikan Katzinov meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan suatu inovasi yang digunakan dalam membangun suatu program dan kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat instrumennya seperti apa, kemudian kesesuaian dan lain sebagainya kalau kita akan terapkan dalam melihat tingkatan dari inovasi kurikulum. Oke, selanjutnya. Kelihatan deh. Jadi ini adalah tingkatan dari tidak kelihatan ya. Iya udah, Bu. Nah, ini ada 1 sampai 6 nanti. Di mana yang satu itu penelitian dan idealis, di mana keterangannya adalah bahwa untuk yang level 1 adalah ada pengetahuan baru yang akan mendorong kemunculan ide baru. Kemudian eksplorasi pengetahuan dan penemuan baru untuk memunculkan produk yang baru yang bermanfaat untuk umum. Nah, jadi ini lebih ada keterbaruan, kemudian bisa diterima secara umum dalam suatu konsep dan sudah diriset sebelumnya. Kemudian di level 2 dan 3 itu keterangannya adalah terdapat portofolio inovasi, kemudian ada prototipe yang dihasilkan, ada legalitas produk, dan suatu hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang keempat, ini sudah keterimaan pasar, artinya sudah bisa digunakan secara umum dan ada pemahaman yang utuh terhadap peluang-peluang yang ada dan diterapkan di khalayak umum. Kemudian yang kelima dan keenam, pemanfaatan dan masukan pengguna akhir, artinya adalah hasil dari inovasi kita itu sudah bernilai benefit atau ada profit. Kemudian yang kedua, ada upaya membangun brand dan reputasi meningkatkan market share. Yang keempat, ada upaya layanan. Kemudian kelima, ada umpan balik dari pelanggan untuk inovasi yang baru. Nah, ini ada levelisasi dari Katzinov. Nah, mungkin untuk instrumennya itu mungkin gantian Mbak Vera saya yang share. Nah, ini adalah borang isian yang nanti saya akan buka dan kita akan melihat. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi waktu itu permen itu keluar yang pertama adalah tentang kesiapan inovasi yang disingkat innovation apa ya?
Oke, ada dua, yaitu tingkat kesiapan inovasi dan tingkat kesiapan teknologi. Nah, di tingkat kesiapan inovasi itu nanti muncul namanya Sinov ini, dan ini adalah instrumennya, pengukuran tingkat levelisasi dari suatu inovasi. Nah, mungkin kita bisa melihat deskripsinya. Kasinometer atau tingkat kesiapan inovasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kepantangan dari suatu inovasi yang dilaksanakan oleh perusahaan, proyek, program, atau kegiatan. Nah, berarti di kita kalau sesuai dengan konteks ini adalah bagaimana kalau nanti kita mengembang mati ya. Mas Ali hilang. kan suatu kurikulum. Jadi hilang lagi. Mohon maaf terputus. Baik, Share-nya saya hilang. halo. Suaranya terdengar, cuman share-nya Mas hilang. Oh ya udah. Oke. Nah, ini nanti ada 6C, yaitu konsep, komponen, completion, kemudian sales, competition, dan close down. Nanti kita akan bahas satu persatu di masing-masing kolom bawah itu dan memisahkan komprehensif siklus inovasi ke dalam 6 fase. Jadi ada tingkatan 6 fase dengan memperhatikan 4 aspek. Nah, aspek yang diperhatikan adalah teknologi, kemudian pasar atau keterpakaian, kemudian pengorganisasian, kemudian manufaktur, investment, kemitraan, dan resiko. Setelah dibahas oleh Mbak Vera terkait tingkat inovasi berdasarkan evaluasi, maka saya rasa ini juga layak kita bahas bagaimana nanti kalau kita membuat suatu inovasi kurikulum yang lebih mandiri dalam mengembangkan sekolah-sekolah kita, kemudian juga ketika memiliki orientasi bisnis atau edupreneur. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah instrumen-instrumennya. Misalkan tingkatan 1, Kasinov 1, itu bentuknya seperti ini. Jadi ada aspek 1 sampai 22 yang masing-masing. Suaranya kayak ada apa ya? Mas Ber, mic-nya on. Kereta atau apa sih? Mas Gerio. Mas Ber. Oh, ini dari Mas Berio. Ya. Mas Berio. Halo Mas Berio. Main jangkrik ya. Kereta. Izin sebentar, mohon maaf. Mohon maaf tadi terjeda. Nah, ini dari instrumen ini kita akan bisa melihat bagaimana tingkat inovasi dari suatu yang kita kembangkan, dan salah satunya adalah kurikulum.
Misalkan di situ ide baru yang memberi solusi permasalahan masyarakat. Apakah kurikulum yang kita kembangkan itu akan memiliki nilai dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ketika itu nanti skornya 0 sampai 5 dengan indikator-indikator yang nanti ada di burung yang lainnya. Kemudian telah dilakukan pengamatan prinsip-prinsip ilmiah dasar dan publikasi ilmiah. Berarti ini nanti kalau kita cenderung lebih menerapkan atau mendesain kurikulum secara komprehensif dan masif, maka perlu adanya juga prinsip-prinsip ilmiah yang harus diterapkan. Kemudian dari hasil diseminasi FGD dan lain sebagainya yang waktu lalu kita bahas, itu menjadi catatan dan poin dalam pengembangan suatu kurikulum. Kemudian faktor yang membedakan temuan dengan temuan lain dari unsur gagasan dan identifikasi. Nah, itu lain sebagainya, itu ada beberapa rancangan borang yang ada di situ, yang nanti akan bisa kita lihat kalau kita isi bagaimana ketercapaian atau tingkatan dari inovasi yang kita kembangkan dari sebuah kurikulum yang ada. Nah, mungkin itu dari kami, dan terkait juga bagaimana instrumen untuk melihatkan bagaimana capaian atau tingkat inovasi dari sebuah kurikulum ketika kita membangun atau mengembangkan atau mendesain dari kurikulum. Mungkin selanjutnya kita bisa lebih diskusi saja secara komprehensif biar suasana dan terkait inovasi ini akan lebih menarik, dan mungkin masukan-masukannya juga, karena saya mencoba melihat atau mencari instrumen yang khusus untuk kurikulum kok belum ketemu gitu. Nah, sementara untuk Katsinov itu menurut kami bisa kita terapkan untuk melihat bagaimana tingkatan dari ketercapaian inovasi. Demikian tambahan saya, Bu Ger. Oke, terima kasih Mas Ali. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi atau mungkin menambahkan wawasan materi tentang kami. Monggo. Bertanya boleh? Oke, silakan Mas Andi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang disampaikan oleh Mbak Vera sama Mas Ali sangat menarik sekali, membahas tentang mengukur tingkat keinovasian kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali pendekatan evaluasi kurikulum yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vera dan juga Mas Ali. Nah, kemudian tadi juga menjelaskan tentang bagaimana tingkat inovasi kurikulum dan pembelajaran. Ada 3 hal tadi kan ya, pengembangan, kemudian rancang bangun, dan kebaharuan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, tingkat inovasi kurikulum dilihat dari aspek kebaharuannya, apa saja sih yang perlu diperhatikan begitu? Hal-hal apa saja bahwa kurikulum ini sudah diinovasi dan memang layak begitu dari segi kebaharuannya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mbak Vera dan Mas Ali. Dilihat dari aspek mananya bahwa itu sudah menunjukkan sebuah kebaharuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi. Sama-sama.
ini mungkin kita flashback ada beberapa materi lalu yang bagaimana kalau kita mempertimbangkan terkait bagaimana kita membangun atau mengembangkan suatu kurikulum dan idealnya seperti apa. Salah satu poin yang mungkin menjadi poin utama menurut saya adalah bagaimana kurikulum ini akan dikembangkan memang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di zaman yang saat ini dan mempersiapkan generasi yang akan datang. Nah, dengan adanya pertimbangan itu, maka suatu konsep pembelajaran dan nanti arahnya adalah kurikulum harus kita sesuaikan sehingga produk dari kurikulum ini artinya peserta didik, siswa, mahasiswa dan lain sebagainya itu bisa menghadapi perkembangan zaman dan yang ada dan akan bisa mengikuti dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang akan mereka hadapi yang ada di masa yang akan datang. Itu yang salah satu yang saya ingat bagaimana menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Mungkin akan ditambahkan Bu Vera dan teman-teman yang lain. Tadi mencoba membantu menambahkan jawaban yang tadi sudah ada slide yang saya sampaikan tadi, Mas Sandi, bahwa aspek-aspek yang dilihat bisa dari kenapa menjadi kebaruan, yaitu tadi yang aspek pertama dari pengaruh juga struktur perkembangan. Jadi bagaimana kan tingkat keinovasian kurikulum dari kurikulum KTSP, CBSA dan sampai sekarang itu kan mengalami perubahan. Jadi bagaimana sekarang apalagi di era teknologi juga itu masuk ke aspek kebaruan ya, yang dulu tidak ada teknologi, sekarang ada teknologi. Dan juga aspek yang lain ada tadi ada nilai-nilai budayanya, ada lingkungan masyarakatnya. Itu menjadi hal yang perlu menjadi tinjauan untuk aspek kebaruan. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawab atau sudah puas jawabannya, Mas Andi? Oke, terima kasih Mbak Vera dan Mas Ali sudah menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kebaruan. Nah, berarti ini ya Mbak ya, harus ini ya antara berarti kebaharuan itu harus tetap melihat kurikulum terdahulu begitu ya Mbak Vera dan Mas Ali, atau dengan metode yang berbeda dari kurikulum yang lalu, apa hanya masih mengacu pada kurikulum yang lama ya Mbak Vera, kira-kira begitu? Berarti masih mengacu pada kurikulum yang lalu ya, tetap ya. Karena ya itu tadi kebaruan Mas, kalau kan mengacu itu tadi ya dilakukannya evaluasi. Jadi bagaimana evaluasi itu kegiatan berinovasi prosesnya. Jadi bagaimana para pembuat kurikulum itu melihat bagaimana sih kalau kurikulum sebelumnya ini seperti ini, ada evaluasi. Oh ternyata ada kurikulum pengembangan dari evaluasi itu tadi kita lihat ada inovasi pembaruan, yaitu mungkin dari pembelajarnya, metodenya, dari sekarang metode kalau pandemi ini blended learning kayak seperti itu. Jadi tetap tetap melihat evaluasi dari kurikulum sebelumnya disempurnakan di kurikulum berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Vera dan Mas Ali. Matur nuwun. Monggo yang lain. Bu Bulan, Pak Abdu, Bu Nesi, Pak Wadan.
tadi sebelumnya saya bertanya Pak Wadan ini kayaknya terkait apa tadi Pak, instrumen-instrumen itu ketika diterapkan dalam menganalisa kurikulum. Ada tanggapan tidak Pak Wadan? Oke, Mas Ali. Kalau untuk mengukur ya, mengevaluasi seberapa efektif sebuah inovasi yang kita lakukan di dalam kurikulum, tentunya ya tidak bisa terlepas dari kurikulum apa yang dijalankan. Kan? Nah, misalnya tujuan kurikulumnya bagaimana, strukturnya bagaimana, CPL-nya bagaimana. Nah, itu kan inovasi-inovasi yang dilakukan itu harus selaras dengan itu. Tuh, kalau kemudian menggunakan Katsinov ya. Katsinov itu setahu saya yang saya pahami itu untuk mengukur kesiapan saja, kesiapan sebuah inovasi ya. Mengukur kesiapan sebuah inovasi. Jadi ini belum diterapkan, tetapi ya kajian yang nanti bisa dilakukan ya sebelum inovasi yang akan kita lakukan itu diterapkan gitu ya. Karena kan di Katsinov itu ada 6 kategori itu ya. Dan masing-masing ada 7 aspek. Ada aspek teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, resiko, manufaktur, dan investasi. Nah, ini kan tentunya kalau untuk sekolah dasar juga terlalu tinggi kali kayaknya ya. Nah, kalau menggunakan ini. Ya, yang pasti kalau mengukur inovasi dalam sebuah kurikulum, kita tidak bisa berpijak hanya pada satu data, karena itu membutuhkan pengumpulan data yang berulang-ulang dan beraneka ragam dari berbagai aspek yang mungkin sudah kita tetapkan, apa yang akan kita ukur, apa yang kita evaluasi, dan seterusnya. Ya, setahu saya itu Mas Ali. Oke, matur nuwun Pak. Itu tadi sempat sebelum kuliah kan saya konsultasi juga. Artinya sebenarnya Katsinov ini tadi di awal itu memang agak, saya baca instrumennya itu agak dipaksakan. Cuman masih bisa sih relevan kalau kita sebagai adopsi. Dan saya itu pengen mencari hal khusus, mungkin di sekolah dasar itu ada kayak instrumen-instrumen tertentu ya, seperti Katsinov gitu, cuman kok belum ketemu gitu. Barangkali ibu-ibu yang mengajar di sekolah dasar ini ada satu atau instrumen yang diberikan untuk melihat bagaimana ketercapaian suatu kurikulum, kemudian bagaimana ketercapaian dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Barangkali ada yang memahami itu dari Bapak Ibu guru, bisa di-share juga ke rekan-rekan. Nggih, karena saya dan Mas Ali juga baru ngeh kalau ada Katsinov ini nggih Mas nggih. Jadi kurang jika memang ada penerapannya sudah ada di sekolah dasar untuk teman-teman yang memang mengajar di sekolah dasar langsung seperti itu. Tidak ada tambahan kah ini? Cukup. Kita kembalikan ke Prof. Ami. Mas Ibda dulu Oh, iya. Mencari pencerahan. Mau ngomong kayaknya. Bukan pencerahan Mas, ini agak sedikit peteng malah nanti ya. Menambahkan sedikit saja ya. Sebenarnya kalau membaca makalah ini memang agak sedikit umum ya. Artinya di judul sesuai dengan RPS yang dibagikan Prof. Ani itu kan mengukur tingkat
keinovasian ya, kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar. Cuman kalau kita membaca sekilas tadi, yang diukur saya lihat itu justru kurikulumnya, ya, belum tingkat keinovasian atau tingkat inovasi dari kurikulum maupun pembelajaran sekolah dasar itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang Katsinov itu Permen Ristek Dikti ya 2029 tahun 2019 itu seperti yang disampaikan Pak Wadan tadi, memang semacam borang kesiapan ya, bukan evaluasi secara seluruh dari praktik inovasi yang dilakukan. Nah, itu mungkin arahnya ke sana. Kemudian Katsinov itu juga mengarah lebih kepada inovasi yang umum, terutama produk teknologi yang dikembangkan awalnya kan Ristek Dikti itu ya, tidak spesifik kepada ini kurikulum atau inovasi kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun dosen lah di perguruan tinggi seperti itu. Jadi kalau kita melihat komponennya sesuai dengan runtutan materi ini, sebenarnya tingkat keinovasian itu sederhananya ya kita sesuaikan dengan evaluasi dari kelayakan maupun penjajakan dia masih relevan atau tidak. Jadi menurut saya perspektifnya pertama itu. Yang kedua adalah dari prinsip ini yang kemarin kami sampaikan itu pengembangan kurikulumnya. Apakah kurikulum ini tingkat keinovasiannya itu dikembangkan lagi atau sudah seperti ini? Seperti contoh dari KTSP ya, KBK, KTSP ke 2013 kemudian dikembangkan lagi ke Merdeka Belajar. Itu kan sebenarnya kedalaman keluasannya dihitung dari situ. Secara konsep seperti itu, tapi secara praktik empiris mungkin Bapak Ibu guru yang lebih paham ya. Kemudian bahannya dan evaluasi kurikulumnya ya, bukan evaluasi tingkat keinovasian. Jadi secara umum seperti itu. Cuman kalau kami melihat sebenarnya tingkat keinovasian itu ya dari 5 komponen kurikulum itu sebenarnya, dari materi, tujuan, isi dan sebagainya. Jadi secara umum seperti itu. Cuman kalau sudah sampai tahap aplikasi atau borang yang seperti Katsinov tadi, kami pun belum menemukan ya yang real atau detail di sekolah dasar khususnya. Karena sampai hari ini juga seolah-olah tingkat keinovasian itu jarang orang yang peduli. Itu yang kami rasakan atau kami temukan di lapangan seperti itu. Hanya ributnya itu ketika ganti kurikulum, ganti instrumen itu pasti geger, tapi nggak ada yang fokus ataupun jarang yang meneliti. Yang kami temukan itu di praktik mengukur tingkat keinovasian. Mungkin itu pengalaman kami atau ada hal lain, atau nanti Prof. Ani lebih jelasnya bisa meluruskan. Terus Mbak Vera dan Mas Ali. Ya, terima kasih untuk Pak Ibda penambahan untuk materi kami. Jika tidak ada tambahan, mungkin saya menyerahkan waktu kepada Prof. Ani untuk menambah materi kami. Monggo, Bapak. Segera siapa? Oke, saya tanya pertama. Panjenengan semua itu jumlahnya 21 ya? Halo? 22 Pak ya? 22 Prof. 22 Prof. 22? Oke. Oke, Prof. 22. Oke. Oke, ya? Iya. Oke, baik. Baik, saya akan tadi menyampaikan beberapa hal tentang keefektifan inovasi itu, Pak ya. Halo? Tingkatan inovasi. Mengukur tingkat. Oke. Kalau mengukur keinovasian, maka kita perlu menggunakan referensinya Rogers, ya, di mana ada berapa kriteria inovasi itu? 5 hal.
Yang satu adalah kemanfaatan relatif, lalu yang kedua apa Mbak? Yang kedua itu reliability nggih, Prof. Reliability nggih, mboten. Apa yang kedua itu mungkin kompleksitas. Terus yang ketiga fleksibilitas, terus 4 kepraktisan aplikasi, lalu yang kelima apa? Viabilitas. Bukan. Visibilitas. Ya, oke. Visibilitas ya. Nah, 5 hal itulah yang dipakai sebagai referensi untuk mengukur tingkat keinovasian. Dan tentu itu yang utama tadi itu keunikannya itu, kemanfaatannya. Untuk apa kita contoh saja besok yang dipakai kriteria dengan melakukan riset dan pengembangan dan seterusnya, toh akhirnya itu apa ya, antara yang sekarang ada dengan yang jenengan temukan itu caranya itu apa istilahnya, kemanfaatannya itu kurang, ya itu nilai inovasinya rendah. Nanti sampai namanya keuntungan relatif itu kan harus diukur betul itu. Ya ini jelas. Lalu yang berikut kompleksitas ini kan ya tentu yang juga ada kaitan kepraktisan. Saya mungkin pernah cerita dengan jenengan. Kenapa Cina itu produk-produknya itu segera mendunia? Karena dia itu teknologinya itu sederhana. Tetapi karena ada kesederhanaannya itu, maka terus tingkat ini keajegan atau tingkat apa istilahnya ya, reliabilitasnya atau tingkat ini apa permanen atau apanya itu loh ya, itu menjadi tidak oke. Maka akhirnya orang tidak memilih produk Cina, terus ambil yang lain. Contoh dulu ada sepeda motor Matic, itu mengawalinya itu adalah Honda sepeda motor Cina itu Pak. Gitu. Nah sekarang kenapa kalah dengan yang produknya Jepang? Karena Cina mungkin mengabaikan dimensi yang lain itu. Ya ini sampai kemarin Pak Prof Suyanto, Pak Dirjen dan mantan rektor itu kan, kenapa taksi Bluebird itu kok dari tahun ke tahun itu ruginya itu triliunan. Nah, apakah Bluebird kalah bersaing dengan sesama PT yang taksi itu ternyata tidak. Lah kalahnya apa? Dia kalah dengan inovasi yang dia buat. Nah, dia kalah itu. Nah, ini sampai sekarang itu kan orang berlomba-lomba ini dasarnya untuk kepentingan seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu untuk kita pelajari bersama. Nah, ini juga istilahnya ya, pesan yang perlu dibawa untuk nanti ketika panjenengan melakukan riset dan pengembangan dan menemukan teman-teman yang inovatif, ya dilihat 5 hal yang dari Rogers itu seberapa. Tapi aku orang ngomong itu sendiri karo Rogers sih, enggak tak carikan bareng. Oke. Inovasi kuliah. Wah, enggak ada.
Nah ini ya seperti itu yang ini keuntungan relatif, terus kompatibilitas, konsisten dengan nilai berlaku, terus kerumitan, derajat di mana inovasi sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan, terus triabilitas yang dicoba praktis itu, ya, terus observabilitas. Lima hal inilah yang menjadi alasan dasar kenapa inovasi-inovasi terutama kurikulum dan pembelajaran itu dipertaruhkan, itu Pak, eksistensinya. Ya, ini. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Cukup, nggak ada? Cukup, Prof. Cukup ya? Oke. Baik, nanti saya kok masih menemukan satu yang belum ya? Karena yang saya lihat itu, yang saya nilai itu kok baru ini. Entar saya tak. Tugas itu maksudnya, Prof? Tugas. Mungkin ada yang belum. Bentar, kan berapa? Kita main siji ya, semua itu. Masuknya ke spam mungkin, Bro, di spam mungkin. Nggak tahu. Kemarin ono sing muni bilang itu kalau di webmail itu ya. Ada yang izin kalau nggak bisa. Ntar ini tak share ya. Boleh share ya. Halo, boleh, Prof. Oke, Prof, boleh. Monggo. Biar jelas. Nah ini yang tugas-tugasnya ada ini. Coba ini, Vera, Herwulan, terus Nesi, Prabandari, Wahdan, Ani, Sarifudin, Besti, Roes, terus Zila, Umar, terus Muhammad, Abdul, dan seterusnya. Nah, ini monggo yang belum siapa ya? Mbak Ani. Ya monggo. Prof. Ani coba. Mbak Ani sudah. Prof, saya yang belum mengirim, Prof. Ya monggo. Ali belum ngirim. Ya, Mas Ali. Ya oke ya. Itu ya. Oke, saya cuma sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun, Prof. Ani sehat selalu, Prof. Terima kasih. Oh alah, Mas Ali, di Mas Ali. Aku lali mata kuliah iki. Ya ampun, Mas Ali iki piye sih? Mas Ali